Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Selamat menjalankan ibadah puasa ya yang menjalankannya. Nah, hari ini saya mau share cara membuat stok makanan bisa untuk sahur ataupun berbuka puasa. Ini kalau bikinnya bener ya, hasilnya renyah, tahan lama, renyahnya itu sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ayo langsung aja kita bikin. Siapkan bahan-bahannya. Ada kacang tanah, ini banyaknya kurang lebih 250 gram. Kemudian teri medan atau teri kecil-kecil seperti ini 200 gram. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, kemudian ada lengkuas dan daun salam. Bisa juga diganti dengan daun jeruk. Kacang tanahnya digoreng terlebih dahulu sampai matang. Gunakan api kecil ke sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya supaya tidak mudah gosong. Terus diaduk-aduk, kalau sudah matang diangkat lalu ditiriskan. Kemudian terinya juga digoreng. Teman-teman, ini terinya dicuci dulu ya sampai benar-benar bersih. Digoreng masih menggunakan api kecil ke sedang sambil diaduk-aduk. Nah, kalau udah mateng, diangkat dan ditiriskan. Sisakan sedikit minyak gorengnya untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Beri sedikit minyak goreng, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya harus benar-benar halus banget. Kemudian dimasak sampai matang supaya tidak berbau langu. Masukkan daun salam, kemudian lengkuas, diaduk-aduk. Biar matangnya lebih sempurna, masukkan sedikit air kurang lebih 1/4 gelas. Ini bikin bumbunya makin matang ya teman-teman. Dan biarkan sampai airnya sedikit habis. Kalau airnya udah mau habis, masukkan garam dan kaldu bubuk serta gula pasir. Di sini silahkan tes rasa. Kalau kurang asin, gurih, monggo ditambahkan. Biarkan sampai bumbunya matang, tapi jangan terlalu kering dan jangan juga terlalu basah. Terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Teman-teman, ini adalah tahap terakhir ya. Kalau sudah mengental seperti ini, airnya sudah tidak ada lagi, matikan kompor dan biarkan sampai uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, hangat-hangat kuku, ini tandanya kalau wajannya dipegang itu tidak terlalu panas.
Kemudian masukkan kacang tanah dan teri, langsung diaduk-aduk terus sampai rata. Nah, dengan cara seperti ini, uap panasnya biarkan hilang dahulu. Gorengan dijamin renyah, tahan lama, tidak melempem. Karena masalahnya kalau misalnya melempem itu kondisi wajan dan bumbunya masih terlalu panas. Diaduk-aduk terus ya teman-teman, biarkan sampai rata. Kalau dirasa sudah rata, siapkan piring yang datar, kemudian pindahkan ke piring saji seperti ini. Jangan biarkan saling menumpuk, jadi dilebarkan saja. Kalau piringnya kecil bisa diambil 2 piring. Nah teman-teman, biarkan sampai benar-benar dingin baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Sambal kacang teri ini bisa tahan lama berhari-hari bahkan berminggu-minggu kalau benar bikinnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini saya masukkan ke dalam wadah kedap udara. Jadi kapan-kapan kalau misalnya mau dimakan, tinggal diambil dan dibuka tutupnya. Sampai ketemu lagi.